Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang siang kakak-kakak semua, para guru Sore. hebat PJOK yang mengampu bidang studi PKG PJOK. Baiklah kakak-kakak semuanya, apa kabar? Baik. Oke, salam Alhamdulillah. olahraga. Salam olahraga. Gimana jawabnya dong? Salam olahraga. Jaya. Oke, Jaya, sip. jaya, jaya. Jaya. Iya. Oke, kakak. Baiklah. Izin saya share screen. Kita mulai aja kegiatan kita pada sore hari ini, kakak-kakak semua. Kakak-kakak, bagaimana nampakkah di layar kakak-kakak? Nampak. Oke. Bisa dilihat ya Kak, ini kita masuk ke kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ucapkan kepada kakak-kakak semua, selamat datang di program pengembangan kompetensi guru PJOK atau kita singkat dengan PKG PJOK. Baiklah kakak-kakak semua, pada sore hari ini izinkan saya terlebih dahulu, udah saya sampaikan tadi, selamat datang kepada Bapak dan Ibu peserta PKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kakak-kakak semua, sebagai perkenalan di awal pertemuan kita pada hari ini, perkenalkan nama saya Ceci Raflis. Saya, mungkin ada sebagian kakak-kakak udah kenal, saya domisili di SD Negeri 36 Pertiga Belui. Secara singkat, nanti kita akan berkenalan lebih jauh lagi kakak-kakak. Oke Kak, nah jadi untuk kali ini katanya kan masa orientasi gitu Kak. Kita belum masuk ke yang ini, belum. Untuk awalnya, mari kakak-kakak kita perkenalan diri dulu. Silakan kakak-kakak tuliskan nama kakak-kakak di kolom chat. Nah, kakak ketemu kolom chat. Terus setelah kakak tuliskan nama kakak, sertakan nama satu benda. Jadi misalnya, boleh benda itu benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua. Jadi jelaskan kenapa sih kakak pilih gambar itu. Nah, gitu. Setelah kakak sebut nama kakak, nama satu benda, benda itu menggambarkan diri kakak. Nah, jelaskan alasannya kenapa. Enggak, alasannya nanti aja boleh. Silakan kakak sebutkan aja nama kakak sama nama bendanya. Oke, Kak? Tunggu di kolom chatnya ya. Oke, Kak Nestrida udah nih. Bola voli, Kak Nestrida. Kita tunggu yang lain ya. Sambil nunggu yang lain. Oke. Tulis di kolom chat ya kakak-kakak. Sip. Masih kita tunggu. Lanjut. Kak Rangges. Oke, boleh. Ini kayaknya bikin ini semua ya. Boleh, terserah ya Kak. Nggak harus yang berhubungan sama olahraga pun nggak apa-apa. Yang penting nanti kakak
bisa jelasin kenapa sih itu menggambarkan oke, menarik ini Kak Seka ya. Oke, Kak Rachel juga udah. Nah, kita sambil nunggu yang lainnya. Saya minta Kak Nestrida, silakan duluan. Kak Nestrida, kenapa kakak bikin bola voli yang menggambarkan diri kakak? Oke, silakan Kak. Kak Nestrida. Kak Nestrida? Boleh. Ya, Oke, sip. On kan Kak? ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini maaf ya kameranya nggak hidup, soalnya lagi ada kerjaan gitu. Oke, nggak apa-apa sih. Ini karena kita ini perkenalan awal, kakak boleh silakan kakak nama kakak, kenalkan ke kakak-kakak semuanya. Walaupun kita satu di Kabupaten Kerinci kak, tapi ada yang dari ujung sana, ada yang dari ujung sananya lagi. Oke kak. Iya. Ya kak. Baik, perkenalkan nama saya Nestrida. Asal sekolah atau instansi di SMK Negeri 2 Kerinci. Alamat di Sulak Mukai. Oh, kakak di Sulak Mukai. Sip kak. Terus kak, nah kenapa nih kakak bikin bola voli kak? Ya, kebetulan saya juga mantan atlet bola voli ya. Oh gitu. begitu. Oke, hebat nih. Siap, lanjut kak. Ya, kemarin juga sering waktu masih aktif sering juga main di daerah-daerah danau apa misalkan. Sering disebut juga atlet Porda Poli. Oke, keren. Boleh dong teman-teman beri tepuk tangan buat Kak. Siap, iya. Oke. Terima kasih Bu, Kak. Iya. Oke, iya. Ini saya ingin sedikit ya, mungkin agak janggal-janggal ya di sini kakak-kakak semua. Kok ini panggilannya kakak? Nah, mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Pak Budi. Nah, kan saya pun kalau Pak Budi itu agak masih sulit mau manggil Kak Budi gitu kan. Nah, jadi di PKG PJOK ini kakak-kakak semua kita nggak ada sebutannya Pak Ibu gitu, supaya nggak apa-apa lah kata Kak Budi itu pas kami kemarin itu kita biar ngerasa mudah aja ya. Tapi saya lihat di sini semuanya sih kayaknya adik-adik saya, kakak-kakak semua, belum saya lihat apa adik-adik saya semua ini. Jadi ya kakak-kakak aja saya panggil. Belum melihat yang wajahnya lebih dari saya lah, maksudnya usianya semuanya masih pada fresh, masih pada muda-muda. Oke, next kakak. Terima kasih Kak Nestrida. Ya, sama-sama Kak. Oke, sip. Tetap semangat sampai akhir ya Kak. Insya Allah pasti Kak. Oke. Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kak Javid Novliza. Oke, silakan Kak Javid. Raket nih. Kenapa Kak? Ya, terdengar Bu? Kakak? Kedengar, iya kedengaran. Boleh dong on kameranya kakak. Ini lagi di luar nunggu anak nih, tidak enak. Orang-orang ramai numpang tempat orang. Oke, siap. Silakan Kak Javid. Baik, perkenalkan nama saya Javid Novliza. Saya ditugaskan di instansi SD Negeri 14 Punai Merindu. Kalau yang belum kenal Punai Merindu itu berarti daerah Tanjung Pauh, Tanjung Pemudik tepatnya. Kemudian pernah ketemu sama kakak fasilitator nih pas saat acara IMBAS di SD kemarin ya. Ada familiar pasan wajahnya. Gitu. Milih raket itu karena pertama hobi kan, yang kedua merupakan salah satu cabang olahraga yang menurut saya familiar di Indonesia kan, apalagi daerah Kerinci. Mungkin terlebih dari itu yang sebab pemilihan raketnya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Javid. Oke, salam kenal pas waktu acara pengimbasan ya. Jadi apa namanya? Saya nggak kenal, saya nggak satu-satu nggak hafal ya Kak, karena kita rame.
Jadi Iya, salam iya. kenal buat Kak Javid. Ke depan kita akan ya seperti inilah Kakak 3 bulan ke depan. Enggak setiap hari kita Zoom tidak, tetapi lebih kayak Zoom. Nanti apa-apa ya. Sebelumnya pun saya ingin mengatakan kepada kakak-kakak, saya di sini sebagai fasilitator bukan narasumber. Jadi kakak-kakak nggak usah, oh itu kakak ini yang tukang. Enggak, saya nggak ngasih materi yang kayak saya harus memberikan kepada kakak-kakak semua. Enggak, saya memfasilitasi kakak-kakak semua untuk belajar di program PKG PJOK ini. Nah, di mana karena saya yang sudah terlebih dahulu selangkah daripada kakak-kakak, jadi ya saya menyampaikan apa yang saya dapatkan, lebih kurang seperti itu. Namun lebih banyak kakak belajar sendiri. Bedanya mungkin ada kakak-kakak yang sedang PKG, PPG ada kakak? Iya, iya, Ada? lagi PPG. Oh, Kak Javi sedang PPG juga. Nah, jadi Bingung sedikit, jadinya gimana. jadi iya nggak apa-apa Kak, tetap semangat. Dia beda jalur, jadi nggak usah takut. Beda beda ininya juga di dalam LMS itu. Beda ya Kak Javid, kalau di PPG itu lain boardnya, nah di ini kegiatan kita lain lagi. Semuanya insya Allah bisa sekali jalan berdua, tapi kakak bedanya kalau di PPG itu kakak belajar sendiri. Nah, terus tambah lagi kakak ngira-ngira betul nggak sih yang dibuat ini, bener nggak sih yang dikirim ini jurnal, ngerasa nggak seperti itu Kak Javid? Gitu ya. Iya, Oh, pas upload jurnal itu bener nggak sih? salah kan. Dilihat contoh ya, lihat contoh ini takutnya salah, lihat contoh ini kok beda lagi, lihat contoh ini beda lagi. Jadi kalau di PKG ini, nah di PKG ini Kak, dia kalau sistem pembelajarannya nanti kakak saya yang insya Allah akan memfasilitasi kakak. Oh gini Kak, nah ngarah-ngarahin kakak lah gitu untuk melengkapi tugas-tugas yang ada di LMS. Oke Kak Javid tadi, raket kata Kak Javid tadi luar biasa sekali. Jadi apakah atlet Porda juga Kak Javid? Bukan, malah ke bola. Oke, tapi bola ya, tapi senangnya raket juga. Oke, Iya, siap. Oke, tetap semangat ya Kak Javid. Mudah-mudahan sampai iya, selesai. iya. Oke, siap. Oke. Kita ke Kak Rangges Ulfian. Kak Rangges Ulfian, nah bulu tangkis juga menggambarkan dirinya seperti bulu tangkis juga. Kenapa ini? Kak Rangges silakan. Ya, maaf sebelumnya ya Kak. Kedengaran Kak? Kedengaran. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Sufian. Saya bertugas di SD 177/3 Bengkolan 2. Kenapa saya milih bulu tangkis? Karena banyak orang yang mengenal saya tuh dari badminton gitu Kak, bulu tangkis. Oh gitu, Iya. siap. Karena Iya, sering main di kemana-mana kan. Oke kakak. Atlet yang dari Belui siapa kakak yang kenalnya, yang maksudnya yang bergelut di bulu tangkis kira-kira? Bang Hengki. Oke siap, Kak Hengki ya. Iya. Anaknya yang juga sedang mengikuti jejak beliau ya. Oh Itu iya. murid saya, iya. Oke, mudah-mudahan tetap semangat hingga akhir ya, Kak Rangges. Oke, siap. Kak Rangges yang saya telepon kemarin bukan ya? Oh iya Kak. Iya yang telepon. Oke, Ya. tetap semangat walaupun ya anak muda memang harus seperti itu, banyak yang ini cabang yang ini itu. Kak Rangges kemarin Kak saya ragu. Oke, saya motivasi kakak-kakak semua tetap semangat. Anak muda memang harus seperti itu. Insya Allah bisa membagi waktu. Tapi tetap komunikasi kita terjaga di grup. Silakan semuanya boleh japri saya kalau memang itu tidak bisa di dalam grup. Oke Kak, silakan berikutnya Kak Richel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak mau on cam Kak Richel? Wah, ini lagi ada kegiatan ntar Kak. Oke, siap. Lanjut Kak Richel. Ya, Bella, perkenalkan nama saya Rika Putra. Saya berdomisili Openg, di iya. SMP 53 Kerinci. SMP 35 Kerinci di mana Kak? 53. 53, terbalik saya. Iya, di Gunung 7. Di mana itu Kak? Di Gunung 7, Desa Sungai Di Gunung Sikai. 7.
Oh, jauh ya Kak ya. Oke, siap Kak. Kenapa Kakak Banyak. menggambarkan diri Kakak topeng, Kak? Ini sedang itu yang kebayang tadi Kak, Oh, sedang itu yang melambangkan oh, itu yang sedang terbayang. baik Enggak yang menggambarkan diri Kakak positifnya apalah ya. misalnya begitu. Ya, baik positif maupun negatifnya dalam lanjutkan untuk kedepannya. Oke, oke Kak Richel. Eh suara Kak Richel agak volumenya agak kecil ke saya ya. Tetap semangat ya Kak Richel. Kita lanjut. Ini saya tertarik nih dari tadi sama Kak Zeka Eri Putra ini. Belut. Oke Kak Zeka silakan perkenalkan diri. Lanjut. Kenapa Kak Zeka pilih belut? Karena licin katanya. Mungkin ada penjelasan lain. Silakan Kak Zeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Eri Putra dari D16 Persida. Oke, bisa tunggu sebentar Kak Richel, bisa di apa? Mic-nya bisa di Oke, siap. Terima kasih Kak Richel. Oke, silakan Kak Zeka. Untuk pemilihan bentuknya sih yang ingat aja Kak. Ya, ini menggambarkan Kak Zeka ini. Apa Kak Zekanya licin seperti belut atau bagaimana ini Kak Zeka? Licin, apa susah ditangkap Kak. Oke, siap. Jadi susah ditangkap. Kak Zeka masih sendiri kah? Sudah punya anak. Oh, sudah punya anak. Kirain masih sendiri. Jadi kalau masih sendiri itu susah ditangkap sama cewek-cewek gitu ya. Oke, Kak Zeka. Mungkin dalam permainan atau gimana susah ditangkap ya, Kak Zeka. Berikutnya Kak Ponti. Oke, silakan Kak Ponti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ponti Ari Suganda, saya dari SD 187 per 3 Kota KP. Kedengar suara situ, Kak? Kedengaran. Saya karena saya masih di sekolah, jadi lihat gurunya di sekolah semuanya pada ngumpul, jadi ribut ya di luar. Oke, silakan Kak lanjut. Ini keringat. Nah, kenapa ini? Ya, kita sebagai guru olahraga tentu banyak berkeringat. Gitu. Siap. Iya. Banyak menyambungkan perjuangan keringat nih kan. Udah itu aja Kak. Itu aja, siap. Oke. Nah, kakak-kakak semua yang terima kasih Kak Ponti dari mana tadi Kak? SD Kota KP, Kecamatan Sulak. Kota KP. Oke. Siap. Nah, mungkin saya nggak langsung hafal semua kakak-kakak, tapi insya Allah seiring perjalannya waktu, saya akan ingat semuanya kakaknya dari mana, walaupun saya punya data, tapi ini kakak-kakak semuanya yang lain tadi kok keluar masuk atau gimana pengaruh apa ya? Kakak siapa yang belum kita perkenalkan diri? Kak Soswanto. Kepada Kak Soswanto kami persilakan Kak Soswanto. Ya, Assalamualaikum. Oke, silakan Kak Soswanto. Nama saya Soswanto, saya bertugas di SD 74 Dusun Baru, Pulau Tengah. Oke, Pulau Tengah, Kak. Ya. Status saya sudah berkeluarga. Sekian Kak. Oke, siap. Kak, nah kami tadi tuh kayak kakak tulis di sini. Nah, kakak sebut aja sekarang. Apa sih sesuatu benda, boleh benda hidup, boleh benda mati yang menggambarkan diri kakak? Apa kira-kira? Batu ya. Apa? Batu. Batu. Ada filosofi apa di balik batu itu, Kak Soswanto? Batu bisa kita pergunakan sebagai media untuk pembelajaran gitu ya. Oke, media pembelajaran. Jadi Kak Suswanto sering menggunakan media pembelajaran batu. Oke, baiklah kakak-kakak, itu tadi kita
kita perkenalan tadi sedikit, kita lanjut saya izin share screen lagi, kita lanjutkan. Untuk yang lain mungkin akan menyusul. Oke. Belum ya? Belum ya? Oke, izin berbagi layar kembali kakak-kakak. Nah, tadi kita sudah perkenalan diri. Kemudian kita lanjutkan slide berikutnya. Mungkin udah kelewat kita ini, tapi nggak apa-apa ya kakak-kakak, lanjut aja. Jadi agenda kita hari ini memang cukup panjang. Mulai dari materi orientasi program PKG PJOK. Lebih kurang seperti ini ya kakak-kakak. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta, kemudian 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, terus 5 menit lagi pengantar lakukan modul 2.1. Kemudian 10 menit itu untuk pemetaan harapan dan kekhawatiran kakak. Kemudian nanti di 5 menit ada kesepakatan kelas, 10 menit adalah perkenalan fasilitator. Nah, perkenalan lagi gitu kan Kak. Sip. Nah, tapi kita udah langsung tadi perkenalannya di awal. Oke, kakak-kakak, terus modul 1.1 tatap maya, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 15 menit mengapa refleksi, nah tindakan rutin dan tindakan reflektif. Kemudian 10 menit apa itu refleksi, ada 7 karakteristik pada praktik mengajar reflektif, kemudian ada analisis cerita dan ada refleksi serta tentu saja foto bersama. Oke kakak-kakak, saya jelaskan sepintas, mungkin tadi juga sudah ada saat kakak melakukan pertemuan dan minggu kemarin bagi kakak-kakak yang mengikuti. Jadi tujuan kita, nah untuk hari ini tujuan sesi pada materi orientasi ini program PKG PJOK adalah pertama fasilitator dan peserta itu saling mengenal. Kita insya Allah udah ini kakak. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian poin ketiga, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran kakak-kakak semua yang mungkin muncul selama program PKG yang akan kakak-kakak jalani lebih dan kurang 3 bulan ke depan. Kemudian yang terakhir itu peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung pelaksanaan program. Kita akan membuat kesepakatan ya Kak. Nah oke Kak, next kayak lanjutkan. Apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi kakak-kakak bisa menjawab di kolom chat atau berdiskusi dengan fasilitator. Silakan untuk mengawalinya, kakak-kakak boleh menulis di kolom chat apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK, bukan PKG ini Kak. Menurut kakak, apa tujuan adanya mata pelajaran PJOK di sekolah? Oke Kak, saya tunggu. Boleh di kolom chat. Bisa dengar suara saya kan Kak? Oke, kakak-kakak bisa dengar suara saya? Oke, sudah ada yang saya mau ini tadi. Oke, sip. Sudah ada yang Kak Zeka, pengembangan diri dan menjaga kesehatan. Nah, itu adalah tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Yang lain? Masih saya tunggu.
Oke Kak Zeka, sambil nunggu yang lain ngetik, mikir nih, apa sih tujuan adanya mata pelajaran PJOK di sekolah? Kenapa Kak Zeka jawabnya pengembangan diri dan menjaga kesehatan Kak Zeka? Ayo Kak Zeka. Saya tes suara saya kedengaran di kakak-kakak semua? Bentar, kedengaran. Oke, saya bingung nggak ada yang jawab saya. Pada kemana ini? Apakah jam ngantuk atau gimana? Oke Kak, oke Kak Richel, mengembalikan semangat siswa untuk belajar lagi. Jadi apa tujuannya adanya pelajaran PJOK itu untuk mengembalikan semangat siswa, kata Kak Richel. Oke, terserah nih siapa yang duluan, Kak Richel atau Kak Zeka nih yang mau berkomentar, boleh on kamera, on mic-nya juga. Lah, malu ini ya kakak-kakak karena ini pertemuan pertama. Ayo Kak. Ya baiklah. Oke. Untuk menjawab apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Jadi dengan adanya pembelajaran PJOK di sekolah, dengan adanya pelajaran PJOK, mereka tuh lebih semangat lagi untuk belajar. Kenapa disebut demikian? Karena dengan belajar PJOK, anak-anak lebih senang, lebih ceria, lebih semangat lagi ya gitu. Dari pelajaran misalnya MTK, bahasa Inggris, setelah dia pusing-pusing, nah belajar lagi jasa, jadi semangat lagi kan, kayak gitu. Oke, siap Kak Richel. Sebenarnya itu PJOK tuh guru PJOK guru favorit semuanya ya. Jadi siswa kalau lihat guru-guru PJOK tuh udah senang, rewah. Pak, Ibu. Nah gitu ya Kak ya. Oke, tadi ada dari Kak Zeka, dari Kak Richel, terus ada dari Kak Asriadi. Dari Kak Asriadi mengatakan untuk memberikan kebugaran jasmani dan mental supaya siswa bergairah dalam mata pembelajaran yang lainnya. Oke, siap. Yang lain? Ada yang masih kok nggak mau berkomentar lagi? Ada yang lain kakak? Selain Kak Asriadi, oke, saya lanjutkan dulu kakak-kakak. Kalau tidak ada lagi yang mau berkomentar, next. Oke sih Kak. Nah, terus apakah betul PJOK untuk prestasi? Nah, kalau kita lihat dari data Asian Games 40 tahun terakhir, jadi data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, kakak-kakak, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan. Nah, jika jawabannya itu memang benar PJOK menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi bagaimana? Gitu kan? Nah, jadi apakah betul? Nah, ada pertanyaan lagi kakak-kakak. Apakah betul PJOK itu sebagai hiburan? Nah, ada yang mengatakan hiburan. Jadi kalau hiburan, sekedar hiburan gitu kan. Hiburan itu dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing daerah di Indonesia. Apakah betul lagi peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Gitu kakak. Nah, jadi apakah betul PJOK untuk kebugaran? Nah, katanya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti dan atau bahkan aktivitas, nggak bisa bohong ya, nah dari PJOK nanti disuruh bersih-bersih gitu Kak. Bahkan ada aktivitas-aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan kebugaran itu sendiri. Jadi, apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Gitu kakak-kakak, masih dalam pertanyaan-pertanyaan kepada kakak-kakak semua. Jadi kakak-kakak, ada tantangan-tantangan dalam
PJOK ini. Tantangan utama PJOK apa? Yang pertama kakak, krisis identitas. Nah, apa sih krisis identitas itu? Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita, apa esensi mata pelajaran yang kita pegang ini, kakak-kakak pegang PJOK itu sebagai bagian dari kurikulum. Yang pertama, krisis identitas. Kemudian krisis arah kakak-kakak. Kenapa? Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child. Jadi untuk anak-anak gitu. Apakah benar arahnya kemana ini ya, gitu kan Kak? Kemudian adalah krisis fokus. Krisis fokusnya di mana bidang studi yang terfragmentasi itu terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Jadi kayak pengennya ini, pengennya itu. Nah gitu Kak. Terlalu banyak harapan-harapan kita. Nah, jadi mungkin kakak juga udah pernah dengar kemarin ya kak, disampaikan oleh Kak Budi bagi yang menyimak. Nah, untuk apa tujuan dari atau fokus utama dari adanya bidang studi PJOK itu sendiri. Oke, next kakak-kakak. Jadi kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai apa? Sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Jadi tujuan utama PJOK kakak-kakak, nah ini kak yang disampaikan dari sebanyak pertanyaan-pertanyaan yang apakah betul ini sebagai hiburan, apakah betul ini sebagai untuk menciptakan atlet-atlet atau peserta didik yang berprestasi. Nah di sini yang disampaikan oleh kakak-kakak, Kak Nenden, Kak Budi juga semuanya kemarin pas pertemuan, yaitu tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat kakak-kakak. Jadi bukan hanya sekedar mereka olahraga seperti kita suruh, tetapi mereka tidak menikmati apa yang mereka lakukan. Atau tidak adanya ilmu di dalam itu. Jadi dia tersusun rapi, perjalanan yang dipandu secara pedagogis. Kakak tahu pedagogis, berarti ada ilmu pengetahuan di sana yang disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat dari latihan. Nah gitu. Jadi mereka menikmati dan menemukan istilahnya kakak-kakak. Apa manfaat dari latihan kebugaran, apa manfaat dari olahraga yang mereka lakukan, dan apa manfaat dari mereka bermain secara aktif gitu. Itu sebenarnya tujuan dari adanya PJOK di sekolah. Nah, kalau untuk menciptakan atlet, nah itu bohong ya Kak. Masa iya sekolah bisa menciptakan atlet? Bisa sih bisa, cuman maksudnya kalau arahnya sama kayak bola Kakak. Nah, atau yang bulu tangkis tadi banyak ya yang nyebutkan bulu tangkis, raket. Nah, kakak-kakak pasti paham tuh. Kalau di sekolah berapa jam lah mereka belajar. Mereka kalau tidak ada apa namanya Kak? Kayak tempat mereka berlatih, nah itu nggak akan pernah terarah lebih. Jadi kadang-kadang guru PJOK dapat nama, oh ya itu atlet saya dari SD saya. Padahal mereka ada di tempat luar. Maksudnya klub-klub mereka itu ada gitu Kak. Oke, next Kakak. Nah, PJOK itu memfasilitasi belajar menikmati gerak. Jadi bisa involving bersama-sama dengan teman-teman, VS engaging. Jadi gimana sih itu Kakak? Kalau engaging itu tidak hanya terlibat tetapi juga berkomitmen, berperan. Nah, gitu Kak. Enjoying. Nah, tidak hanya bersenang-senang tetapi menikmati setiap gerakan-gerakan yang dilakukan. Happy fun, enjoy ya Kak. VS happy mereka. Oke Kakak, kita lanjut. Tadi sebelumnya saya izin hentikan berbagi dulu kakak-kakak. Karena tadi ada yang mau bergabung kalau saya nggak salah. Tunggu saya cek dulu ya Kak. Oh, sudah tidak ada, sudah keluar. Oke, saya terlihat tadi ada yang mau gabung. Oke, saya berbagi lagi, saya lanjutkan.
izin berbagi lagi kakak-kakak. Oke. Oke Kak, kita sampai ke perkembangan pembelajaran PJOK. Nah, kondisi saat ini kakak-kakak. Jadi kondisi yang diharapkan bagaimana? Kondisi saat ini tuh kakak-kakak tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Itu kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan apa? Itu guru PJOK, kakak-kakak semua, yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Bukan kakak menyampaikan, tetapi yang diharapkan adalah kakak memfasilitasi peserta didik kita. Oke, jadi nggak ada lagi yang namanya kita istilahnya menyampaikan atau memberikan, oh begini-begini ya nak, begini, tapi kakak lebih ke memfasilitasi. Kemudian, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik atau gender dan abilitas. Nah, kondisi yang diharapkan itu adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Kakak mungkin itu di sekolah mungkin mengalami ya kakak. Jadi cenderung oke, yang ini nggak usah ikut, ini karena kondisi fisiknya. Atau yang perempuan nggak boleh ikut ini, yang perempuan yang laki-laki nggak mau ikut atau gimana. Itu kondisi kita. Namun pada kondisi yang harus diharapkan adalah pembelajaran itu untuk semua peserta didik. Nggak ada yang namanya gender-gender, nggak ada yang kita lihat fisik, semuanya harus berperan. Semuanya punya hak yang sama gitu kakak. Kemudian ada kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah itu kondisi saat ini. Namun kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat kakak-kakak. Jadi bukan untuk saat ini. Mereka menyenangi, benar-benar menjiwai dan senang. Kalau udah senang kayak jadi hobi, nah dia akan menjalankan itu dengan senang hati, bahkan semangat itu kak. Nah, tujuan dan dampak program. Oke kakak-kakak, apa sih tujuan dan dampak program? Pengembangan kompetensi guru PJOK ini kakak-kakak terus-menerus baik secara mandiri maupun berkelompok, terus meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Jadi bukan hanya pada 3 bulan ini saja kakak-kakak, jadi diharapkan ke depannya kakak-kakak semualah yang akan menggali, membentuk komunitas, berkolaborasi bersama bagaimana caranya agar pembelajaran PJOK di sekolah itu bukan hanya sekedar gimana lagi tuh kak. Memang tujuan kita adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kakak-kakak bisa memfasilitasi peserta didik kakak. Oke, guru pengampu PJOK ini mampu memfasilitasi itu yang saya katakan tadi, pembelajaran PJOK yang berkualitas tentunya kakak dan berpusat kepada peserta didik secara bermakna. Oke, kemudian peserta didik yang diharapkan adalah peserta didik Indonesia semuanya secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayatnya kakak-kakak. Oke, kak. Nah, ini pengantar lakukan modul 2.1. Oke, program PKG PJOK kita sudah masuk ke sini kakak. Udah mulai, bismillahirrahmanirrahim ya kakak-kakak. Itu semua sepintas tadi di atas. Kita masuk di sini kakak-kakak. Pembelajaran pertama yaitu konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif dilakukan. Yang pertama adalah lakukan. Nah, pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak semua melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak-kakak semua adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam merencanakan pembelajaran, kemudian mengajar para peserta didik di sekolah atau tempat kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran tersebut. Silakan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak atau ibu sedang lakukan. Itu ini ya kak. Namun sebelum ini saya pengen nih dari kakak-kakak, saya hentikan berbagi dulu. Saya pengen nih dari kakak semua. Gitu. Ada nggak, saya berhenti berbagi dulu ya kak. Ada nggak kakak-kakak yang mau mengutarakan sesuatu dari sepanjang yang ingin saya sampaikan tadi? Nah, saya tunggu dulu. Boleh raise hand kakak-kakak?
Oke, ada kakak-kakak yang mau menyampaikan sesuatu? Saya persilakan dulu. Suaranya. Nggak ada suaranya, Kak. Nggak ada suaranya, Suaranya Kak. hilang, nggak? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Oke, siap. Terima kasih sudah mengingatkan. Saya ternyata masih on off mic. Oke, sip kakak-kakak. Oke, saya lanjut kakak. Tadi sudah. Jadi di modul ini kakak-kakak lakukan. Nah, pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan kakak-kakak semua melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran. Kemudian, mengajar para peserta didik di sekolah atau tempat kakak-kakak berdasarkan perencanaan pembelajaran yang kakak buat tadi. Nah, silahkan konten pembelajaran dapat dipilih sesuai dengan apa yang kakak-kakak sedang lakukan. Oke, itu tadi ya, Kak. Next. Berikut ini aspek teknis yang perlu kakak perhatikan dalam tugas praktek ini, kakak. Pertama, praktikkanlah kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit secara natural. Mulai dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kakak rekam praktik kakak mengajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Itu, Kak. Kemudian, sudut penempatan kamera. Kakak harus dapat menangkap semua peserta didik di dalam kelas ataupun di luar kelas ya, Kak. Kakak-kakak dapat menggunakan penyangga 3 kaki dengan sudut pandang tetap atau dapat meminta bantuan rekan sejawat kakak-kakak untuk membantu mengambil gambar. Apapun teknik pengambilan gambar yang kakak gunakan nanti, keseluruhan peserta didik kakak dalam suatu kelas itu harus terekam secara visual kakak-kakak. Terus yang ketiga, jadi ini ya Kak yang akan kakak lakukan, lebih kurang seperti ini. Yang ketiga, suara guru harus terekam jelas. Jadi suara kakak harus bisa saya dengar dengan jelas nanti saat saya buka video kakak-kakak. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan mikrofon tanpa kabel atau wireless mic. Selain itu, kakak dapat melakukan secara online di mana proses pembelajaran dilakukan dengan aplikasi Google Meet atau Zoom. Kakak dapat memanfaatkan headset dengan telepon genggam yang terhubung online dan direkam melalui aplikasi tersebut. Tentu saja, rekaman visualnya juga dengan device atau dengan online. Terus kakak unggah nanti. Nah, unggah perencanaan pembelajaran kakak yang kakak buat, baik RPP ataupun modul ajar, pada link yang sudah disiapkan di LMS nanti. Nah, batas waktu pengunggahannya kakak, itu adalah gelombang 1 katanya, 8 Oktober 2024.
pada saat elaborasi isi modul 2.1. Gelombang kedua pada tanggal 22 Oktober. Kakak-kakak semua pada ini apa namanya? Gelombang 1 semua ya, Kak. Nah, pada saat elaborasi isi modul 2.1. Jadi pada tanggal 18 Oktober, Kakak. Sekarang tanggal berapa, Kakak? Tanggal 9 ya, Kak. 9 September, Oktober bulan depan. Jadi masih ada waktu. Oke, next, Kak. Pemetaan harapan dan kekhawatiran. Nah, di sini, Kak, peserta pendidikan program PKG PJOK. Next, saya nextkan dulu. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kakak-kakak semua dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Oke, nanti boleh kita tanya jawab untuk yang tugas tadi. Nah, itu akan kakak siap-siapkan. Oke, saya kembali lagi. Untuk tugas yang ini, secara gambar kenapa dijelaskan ke kakak dari awal-awal atau jauh-jauh hari, supaya nanti kakak-kakak tidak mepet. Karena mungkin banyak yang ada yang menjalankan tugas lebih dari satu tugas. Nah, itu bisa tuh diatur, atau Kak yang sedang melakukan PKG itu kakak ambil tugas kakak untuk PKG sekalian untuk ini. Jadi maksudnya jalan dua aja, atau enggak kakak jangan terlalu terikat apa enggak, natural aja Kak. Kakak merekam ini natural, kakak tanpa editan, kakak mengumpulkan tugas itu tanpa editan, murni apa kegiatan. Jadi kakak aturlah sedemikian rupa 30 menit natural kakak-kakak. Oke? Nah, kita lanjut ke materi kita ya kakak. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Di sini, nah saya akan membagikan link kakak-kakak isi gitu. Sekarang kita petakan harapan dan kekhawatiran. Jadi memang kakak harus pakai apa namanya karena untuk bisa mengakses ini. Tapi kalau HP coba aja kakak. Oke, izin saya hentikan berbagi. Kita masuk ke ini. Saya tulis di kolom chat. Silakan kakak-kakak semua klik. Oke, silakan kakak semua klik. Terus kakak isi. Bisakah kakak akses? Coba dulu divisi kakak masing-masing. Adakah yang sudah bisa kakak-kakak mengakses linknya? Tinggal klik aja kakak. Halo kakak semua, apakah bermasalah dalam linknya? Kak Zeka? Kak Richel? Sedang dibuka, Kak. Oke, sedang dibuka. Bisa Kak? Pak Kak?
Bisa, bisa. Tugasnya apa, Kak? Nah, tugasnya itu kakak silakan jawab itu. Kakak semua memetakan harapan dan kekhawatiran kakak sebagai peserta diseminasi kakak-kakak. Oke, boleh kakak klik apa namanya itu sticky note-nya di bawah. Nah, sama kayak Jamboard itu kak. Ini Ada harus lewat PC kayak lewat laptop ya? Iya, lewat laptop. Oh, mata saya nggak mau ya. Oke, itu ada 3 kolom kakak. Yang pertama sudah ada pertanyaannya. Pertanyaannya maksudnya apa harapan nih? Apa harapan yang Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PKG PJOK ini? Nah, kakak-kakak silakan apa namanya? Oke, ada yang bergabung. Tunggu saya inikan dulu. Apakah? Nah, kakak klik ada sticky note-nya di bawah. Ah, kakak. Oke, Kak Yogi baru bergabung. Ada sticky note-nya di bawah, bisa Kak? Oke, Oke, Kak Zeka udah mulai. Kak Zeka ambil, Kak Rachel ada di bawah tuh. Nah, ya. Nah, ambil sticky note-nya. Kakak klik sticky note-nya. Nanti di bawah kakak ada sticky note kan? Oke, kakak bikin namanya ya. Kakak bikin nama. Terus kakak jawablah apa harapan kakak untuk apa yang kakak harapkan, apa yang ingin kakak dapatkan. Nah, selama kakak mengikuti pendidikan PKG PJOK ini. Terus di kolom yang kedua itu sebagai contoh aja tuh ada satu tuh ya Kak. Saya buka dulu saya lihat. Nah, saya lihat dulu. Oke, itu Kak Zeka. Oke, saya gabungkan Kak JP dulu. Ya, saya udah lihat ini. Kak Zeka masih mutar-mutar. Bisa nggak Kak? Tulis nama kakak ya. Nggak apa-apa, masih pelan-pelan nggak apa-apa Kak. Tulis nama kakak ya. Kak, tulis nama kakak di sini. Nah, silahkan tambahkan sticky note untuk jawaban kakak. Pastikan nama kakak itu udah ada di sana, Kak Zeka. Ini Kak. Oke, jadi kakak pilih sticky note-nya warna apa? Warna biru misalnya. Oke. Nah, nampak nggak Kak tuh? Nah, saya sudah pilih warna biru. Saya ketik nama saya di sini. Nampak kan kerja saya, Kak? Nah, misalnya apa? Kakak jawab. Nanti mindah-mindahin, ngatur-ngatur biar saya aja. Kakak di mana maunya, kakak tinggal nulis saja. Bisa, Kak? Belum ada yang ini nih, belum ada satupun yang apa namanya? Nulis. Kak Zeka masih muter-muter tuh. Adakah dia yang nulisnya di dalam kolom tuh ya, Kak? Oke, Kak Richel. Iya. Nah, Kak Richel mau ngedit yang itu. Pilih di bawah sticky note-nya, Kak Richel. Bisa? Ya. Betul, Kak Richel. Oke, Kak Richel klik di sana. Terus baru Kak Richel ketik. Ketik aja langsung. Kak Andri juga. Oke, Kak Andri klik di situ, langsung Kak Andri ketik. Nah, gitu Kak. Beginilah kira-kira kegiatan kakak-kakak nanti, lebih dan kurang.
Oke, ini di nomor 1. Yang nomor 2 pertanyaannya adalah apa yang mungkin menjadi tantangan? Itu nanti. Kak Rachel masih ngetik kah? Oke, Kak Andri. Jadi ini nih, salah satu nih, klik aja di sticky note-nya, terus kakak tulis. Yang saya harapkan atau yang saya ingin dapatkan, yang saya harapkan gitu Kak. Harapkan pada pendidikan PKG PJOK ini adalah gitu. Nah, ya ini Kak, ini udah benar tapi belum nulis. Iya, udah betul itu Kakak. Nah, gitu betul. Lanjut. Iya, betul. Udah ngetik. Udah dapat tuh. Lanjut Kak. Iya. Itu Kak siapa itu yang ngetik? Yang lain? Mana yang lain? Coba kirim ulang link ya, Kak. Oke, siap. Kakak, saya kirimkan ulang linknya ya. Baru masuk nih. Masih. Oke, iya sip. Udah dikirim, nampak? Oke, saya bantu ini ya. Saya bantu ini. Saya bantu kakak-kakak perlihatkan ya. Oke. Nah, gini Kak. Nah, ini Kak siapa tapi belum bertuan ini, belum ada namanya. Nah. Ini nggak mau dipindahin. Oke. Ini punya Kak siapa ini? Yang ini. Oke, udah dibesarin. Enggak, biar saya aja Kak. Kakak yang udah Kak Andri nih ya yang ngetik. Oke, yang Kak Andri udah ada namanya di bawah. Silakan Kak Andri pindah ke jawab pertanyaan berikutnya. Yang ngatur-ngatur biar saya aja Kak Andri. Sip. Di sebelahnya lagi. Nah, apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai harapan Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak semua? Oke, saya hapus punya saya dulu. Kalau warnanya kakak boleh pilih warna, enggak harus pink, silahkan. Nah, ini dari Kak siapa tadi? Oke, selesai. Kak ngetik aja. Oke. Nah, ini programnya. Kita Oke. Kakak yang lain terkendalakah? Nah, ini kira-kira ya, Kak? Oke. Silakan Kak Andri lanjutkan. Oke. Yo, Kak Richel. Nah, pilihnya di sini ya kakak semua. Nih, ini ada sticky note di bawah. Kakak mau yang bulat? Ada yang bulat. Sticky note-nya ini yang segi. Ini kakak mau yang bulat, yang ellipse. Ellipse. Warnanya kakak tinggal pilih kayak gini. Nah, ini kak. Oke, mau yang warna hijau, warna merah, warna atau mau kamu pilih custom, maksudnya pilih warna apa? Warna hijau. Oke, kak pilih gini. Sip.
Oke, itu kakak tarik aja. Kalau bingung. Nggak tarik aja kak. Mau yang segitiga nggak tarik aja kak. Sama warna yang lain silahkan. Tapi yang segitiga kayaknya ini ya kak, mau bikin tulis semua. Lanjut kak, yang lain. Tarik aja kak, nggak mau diklik. Tadi mau diklik. Sekarang gampangnya tarik aja kak. Oke, untuk warnanya boleh pilih, misalnya warna pink kak. Oke, jadi warna pink. Nih warna pink, udah banyak warna pink. Ganti kak, misalnya warna ungu atau warna merah. Oke, kakak ganti warna gitu warnanya. Oke, boleh kakak yang lain mau apa? Nggak usah lah yang bulatan. Oke kak. Nah, ini tinggal kakak edit nih. Ini udah ada nama saya. Jadi kakak tarik ke atas aja ya kak. Kak tarik ke atas. Ini ada nama saya. Nah, saya cuma nyontohin. Kakak tarik ke atas gini kak. Kakak klik tahan. Klik tahan tarik. Oke, dia langsung. Klik tahan tarik. Klik kiri ya. Klik apa namanya ini? Klik kanan. Kiri. Bukan, klik kiri. Klik tahan di mouse kakak boleh. Nah, klik tahan, tarik. Nah, yang ini nama saya juga. Masih terkendala kakak. Nah, ini masih nama saya. Masih terkenal Kak Richel. Udah bisa tuh. Kak Richel sama Kak Andri sudah bisa. Gimana yang lain? Kak Zeka? Nih pertanyaannya. Oke. Gimana kakak-kakak? Oke, Kak Richel. Saya bacakan ya. Ini punya Kak Andri. Yang saya harapkan mengikuti PKG PJOK ingin meningkatkan kualitas diri dalam mengajar PJOK di sekolah. Oke. Terus dari Kak Richel, yang saya harapkan dapat menjadi pembelajaran sepanjang hayat dan meningkatkan kualitas pembelajaran terus-menerus. Keren. Terus saya coba lihat ini. Yang menjadi tantangan adalah membagi waktu dalam Kak Andri ini, dalam bertugas atau mengajar dengan kegiatan di luar sekolah. Oke. Terus dari Kak Richel, yang menjadi tantangan ke depannya adalah membagi waktu. Oke, semuanya waktu ini. Oke, Kak Zeka. Keren Kak Zeka. Dapat tuh. Enak kalau udah dapat enak. Yang menjadi tantangan ke depannya adalah berbagi waktu dalam kegiatan di luar sekolah. Kak Richel juga. Yang lain mana? Kak Nesrita, Kak siapa tadi? Yang lain terkendala kah? Oke. Yang lain kakak-kakak yang lain gimana? Kak Nesrida. Kak Soswanto juga sedang. Alhamdulillah hujan kita ya. Oke. Sudah ini izinkan saya udah lihat cek dulu sampai di mana kira-kira.
Ya, Kak. Oke, udah ada Kak Zeka. Oke, Kak Zeka. Harapan jadi guru yang baik dan teladan bagi murid. Oke, siap. Keren. Kak Zeka. Terus, Kak Zeka, yang menjadi tantangan kurang sabar dalam menghadapi murid. Oke. Tetap semangat Kak Zeka. Nah, ini Kak Andri, udah tadi. Kak Rachel udah, Kak Zeka. Kak, iya, Kak Javid udah mulai nih. Kak Javid, yang lainnya lagi kemanakah? Kak Javid, oke, tinggal ketik. Saya tunggulah Kak Javid. Masa saya tinggalin Kak Javid? Oke, Kak tarik aja. Sip, Kak Javid. Lanjut, tinggal klik, terus. Oh, kok ketawa Kak Javidnya di sini? Tinggal apa Kak Javid? Ya, ketawa dulu. Jangan tegang, ketawa dulu ya. Kakak-kakak santai. Jangan dianggap ini kalau kita tegang, kakak anggap ini apa terlalu serius. Nanti kakak cepat bosannya. Enjoy. Oke, sip. Yang lain kemana ya? Kakak yang lain. Kalau kakak yang lain sedang pakai HP, tidak bisa ini, boleh di kolom komentar saja. Boleh silakan di kolom komentar saja. Kalau memang kakak terkendala. Oke, tadi yang pertama harapan Bapak Ibu ingin dapatkan selama pendidikan PJOK. Tadi yang ketiga udah hilang ya. Kemana? Apa yang mungkin menjadi tantangan dalam mencapai. Terus yang ketiga, boleh Kak Zeka. Bagaimana, dan yang lainnya Kak Andri juga, bagaimana Bapak Ibu dapat berkontribusi untuk mencapai tujuan kegiatan, harapan, dan mengatasi tantangan itu. Jadi apa? Apa dari kakak? Gimana cara kakak berkontribusi? Nah, terus kalau tantangan tadi, gimana kira-kira kakak menghadapi tantangan-tantangan itu? Itu Kak. Boleh di kolom chat. Ininya hilang tadi ya. Kalau yang memang terkendala, silakan di kolom chat kakak-kakak. Yang ketiganya, nah oke, siap. Nih, udah ada nih yang di kolom ketiga. Ya, pertanyaannya. Oke. Ini pertanyaannya kok hilang tadi ya, Kak. Oke, ini Kak. Nah, sip. Tadi apa nggak sengaja saya hapus ke pertanyaan di kolom ketiga. Nah, gimana kakak berkontribusi dan mengatasi tantangan-tantangan yang kakak hadapi? Oke, saya ini kan supaya kakak nggak hilang arah. Kak. Nah, ini di sini tadi. Oke. Sip. Ini yang kedua tadi ya kakak-kakak. Nah. Oke. Terus yang ketiganya. Yang ketiga, yang pertamanya tadi. Oke. Ini dia. Oke, Kak. Sip. Oke, saya bacakan nih Kak Jovit. Yang saya harapkan dalam mengikuti PKG PJOK, salah satunya adalah menambah pemahaman dan penerapan dalam proses pembelajaran PJOK sesuai dengan perkembangan zaman. Siap, keren Kak. Kata-kata Kak Javid. Oke, saya cek nih di kolom saya henti berbagi dulu lah. Saya mau cek ada yang sudah di kolom chat kalau memang terganggu. Oke, Kak Andri sedang ngetik. Oke, saya lihat di kolom chat.
Adakah yang menggunakan kolom chat? Ternyata nggak ada. Kemana ini ya Kak? Kak Nestrida kemana? Tidak ada suaranya. Boleh on mic Kak Nestrida? Kak Soswanto juga boleh on mic. Ayo, jangan malu-malu dong Kak. Nih, Kak Yogi udah gabung. Udah saya gabungkan tadi. Kak Yogi, dengar suara saya Kak Yogi? Kak Yogi? Loh, kok peserta yang dari Kabupaten Kerinci ini malu-malu? Oke, Kak Nestrida. Kak Nestrida udah ada. Yuk Kak Nestrida, silakan Kak Nestrida. Nah, saya bukakan aja. Kalau misalnya nggak mau di kolom chat, saya bagikan Kak Nestrida. Kak Nestrida jawab. Nah, Mohon maaf Kak, ada kerjaan gimana ya Kak? Laptop aja belum sempat. Oke, siap. Oke, Kak Nestrida sekarang apa? Sedang bisa menjawab pertanyaan saya kira-kira? Mohon maaf Kak, belum Kak. Oh, belum. Oke, siap. Lagi ada kerjaan nih Kak. Oke, siap. Lanjutkan ya cerita lanjut. Oke. Kak Yogi. Kak Yogi? Kak Yogi dengar suara saya, Kak Yogi? Kak Yogi? Mana nih Kak Yogi? Ketiduran. Kak Suswanto? Oke, Kak Nestrida apa ya? Sulit tekan. Oke, sip. Yap. Saya ke sini dulu. Oke, Kak. Oke, tadi sudah ada beberapa, kita rangkum aja mengingat waktu. Saya ke yang sudah ditulis tadi sama rekan-rekan semua, saya buka dulu. Nah, oke, udah ditulis sama rekan-rekan semua tadi. Izin saya lihat dulu ya, Kak. Nah, sudah tadi Kak, siapa ini kok nggak ada namanya di bawah, tadi biasanya ada namanya ya, Kak. Kak, siapa tadi? Oke, ini dari udah juga tantangannya. Nah, saya bacakan dari Kak Richel. Kak Richel, bagaimana, ada hilang dia ya. Bagaimana Bapak Ibu berkontribusi? Kata Kak Richel itu mengikuti dengan baik semua pelajaran yang disediakan. Oke. Dan masih belum selesai, nggak apa-apa. Ini terus dari Kak Andri, mengikuti pelatihan dan kegiatan yang berkaitan dengan PJOK. Oke, bukan hanya di sini, namun di tempat lainnya tetap. Nah, Kak Debbie masih berusaha. Nggak apa-apa kakak-kakak semua. Masih permulaan, seiring berjalan waktu kita latihan-latihan. Nah, ini salah satu adalah kegiatan-kegiatan. Sebenarnya di bangku SD, SMP, SMA, salah satu kegiatan ini pun bisa kakak lakukan untuk memancing motivasi kakak-kakak semua, peserta murid kita semua. Kalau mungkin mana bisa anak kelas 1 ya, kalau di SD itu mungkin kelas-kelas tinggi yang bisa. Terus SMP nggak ada masalah, SMK, SMA, oh keren nih Kak, nanti kakak jadikan salah satu alternatif kakak untuk memancing, mengetahui kemampuan peserta didik kakak. Oke, Kak Zeka lagi. Oke, Kak Zeka ngetiknya di sini, mengikuti pembelajaran agar menambah pengetahuan. Oke, Kak. Terima kasih kakak-kakak semua. Saya lanjutkan slide saya. Jadi itu sudah beberapa yang sudah menyampaikan harapannya, terus mengutarakan apa kira-kira yang menjadi tantangannya dan bagaimana kira-kira nanti ke depan kakak-kakak akan berkontribusi dan mengatasi tantangan-tantangan yang telah kakak lakukan itu. Oke, Kak. Oke, next kakak-kakak. Tadi kakak sudah menuliskan jawaban kakak-kakak di sticky note atau Jamboard, melalui Jamboard tadi. Apa harapan kakak, nama kakak, semuanya sudah kakak tulis dengan baik. Nah, terus di sini, oke, masih itu. Nah, kakak-kakak semua, ini yang penting karena ini adalah awal dari
kegiatan PKG PJOK kita, yaitu kesepakatan pembelajaran kakak-kakak. Nah, yang pertama adalah seluruh peserta, seluruh kakak-kakak semua memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian, kakak, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain harus mendengarkan. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah berpartisipasi penuh. Kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam. Nah, memang itu adalah kesepakatan yang sudah disepakati dari awal kakak-kakak semua. Oke, di sini Kak. Nah, kesepakatan bersama kira-kira menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Jadi apa-apa, seandainya ada kawan yang sedang berbicara tapi kakak ingin menyampaikan sesuatu, boleh silakan di kolom chat, nanti akan saya perhatikan. Kemudian klik raise hand sebelum kakak bertanya. Jadi jika ada yang kakak mau ditanyakan, silakan kakak angkat tangan. Nah, terus gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ini adalah yang paling poin pentingnya. Nah, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya tidak bisa memaksakan semua kakak harus maksudnya ini. Tapi kakak-kakak semua saling menghargai itu penting. Saling memahami itu juga penting kakak-kakak. Nah, sebelum itu saya ingin kakak-kakak semua kira-kira dari kesepakatan ini belum kesepakatan bersama ini. Dari kesepakatan ini apakah kakak-kakak setuju? Silakan, saya mohon satu persatu untuk memberikan tanggapannya. Oke, silakan Kak. Satu-satu kakak-kakak memberikan tanggapannya. Dari itu semua, dari kegiatan kita hari ini, kira-kira boleh silakan bercerita, nggak apa-apa juga. Tapi sekarang kita fokus ke pembelajaran kita hari ini dulu Kak. Gimana? Kesepakatan kita untuk kedepannya. On cam, kamera Kak Zeka, oke. On cam. Yang lain? Boleh on mic, Kak Zeka? Kak Zeka lah duluan. Ya, gimana Kak Zeka? Kesepakatan kita oke? Oke, Kak. Oke, jangan oke aja Kak. Tidak ada yang memberatkan? Coba. Tidak. Oke, siap. Ini dulu ya sebelum kita berbincang ke hal yang lainnya. Kak Javid, boleh buka on mic-nya? Iya. Oke, gimana Kak? Kesepakatan tadi Kak, hujan. Tapi suara saya masih terdengar kan kakak-kakak? Terdengar. Oke, sip. Silakan Kak. Ya, Kak. Siap. Sebenarnya kan kegiatan ini kan lama ke depan ya kan? 3 bulan ke depan ya. Ya. Kadang tuh pas kegiatan yang berlangsung, ada kegiatan sifatnya tumburan gitu. Nah, nanti kita kondisikan saja. Kalau memang tidak bisa kita on kameranya, kita paling tidak kita memberitahu terlebih dahulu seperti itu. Kalau memang tidak ada kesibukan lainnya, ya kita on kamera, apa masalahnya kan, ini proses pembelajaran kan. Ya, kita gitu. Oke. Nah, terus Kak? Kalau masalah suaranya itu tidak masalah kan, on disesuaikan saja. Itu aja kayaknya. Itu aja. Oke, siap. Itu kan ada di poin terakhir ya, Kak. Nah, namun kakak-kakak izin karena sudah disinggung oleh Kak Javid, jadi kegiatan kakak-kakak ini semua itu terekam, jadi bisa dilihat kembali dan apa-apa yang kakak-kakak lakukan itu bisa istilahnya bukan saya yang mantau ya kakak-kakak, jadi semuanya. Nah, jadi dari kesepakatan tadi, jadi kegiatan kita terpantau gitu Kak. Nah, saya izin kakak-kakak menyampaikan di dalam LMS ini ya begitulah adanya kakak-kakak. Nanti
di dalam penilaian, saya sangat mengharapkan kakak-kakak, karena ini adalah masa orientasi, saya singgung sedikit. Nanti itu Kak, jangan sampai kakak nanti telat mengumpulkan tugas. Jadi kalau telat apakah tidak bisa mengumpulkan tugas? Bisa, bisa mengumpulkan tugas. Namun kakak-kakak nanti kan akan terbaca di sistem itu telat atau terlambat, late bacanya. Saya inginnya, harapan saya jujur dari lubuk hati saya, kakak-kakak semua, saya inginkan semua kakak-kakak di kelas saya semua nilainya sempurna. Nah, jadi kakak berusahalah untuk memenuhi apa yang ada di LMS itu, walaupun saya yang menilai, namun keterbatasan saya maksudnya gini Kak, kalau di sana sudah tertulis late, nanti saya gimana cara saya mau membuat nilai kakak menjadi sempurna. Oke Kak? Nah, dari memang saya punya, nanti kami akan dikasih rubriknya, ada rubrik, ada dan segala macam. Namun itu saya mengingatkan kakak, saya mau memotivasi kakak bahwa semuanya itu kami sebagai fasilitator memfasilitasi kakak, namun di atas kami ada orang yang memantau kegiatan kita. Gitu Kak. Nah, terkhusus untuk kegiatan ini, kira-kira yang lain kesepakatan kita. Jadi memang harus ada kehadiran penuh saat mengikutinya, dan ya kalau kegiatan-kegiatan lain saya kembalikan share screen. Kalau memang ada gangguan itu kita tidak bisa menghindari, tapi berupayalah sebaik mungkin gitu kakak-kakak. Nah, sama Kak Javid masih jemput kakak ya, kakak masih standby. Oke. Sangat saya bisa menghargai dan menghormati itu. Oke, mungkin kakak yang lain? Kak Soswanto, saya belum dengar suaranya Kak Soswanto. Nah, saya belum dengar suara Kak Soswanto pada sore hari ini. Apakah bisa dengar suara saya, Kak Soswanto? Oke, Kak Rangges. Kak Rangges boleh Terima kasih. Izin bertanya, Kak. Oke, siap. Silakan, Kak Rangges. Ini saya mau bertanya tentang kegiatan ini, pas Zoom-nya berapa jam, Kak? Iya, nah itu. Kita udah kelewat pada sore hari ini ya, Kak Rangges. Apakah ditentukan jamnya apa? Iya. Kan ntar kan takutnya ada kerjaan lain, mau pergi-pergi kan nggak enak kan gitu. Iya siap Kakak, siap. Terima kasih. Setiap kegiatan kita sudah ditentukan dan sudah ada. Kakak pun bisa ngecek di LMS Kakak. Ini berapa JP-nya? Jadi 1 jam pelajarannya berapa? Memang kebetulan pada sore hari ini sudah terlewat. Nah, saya juga mohon maaf. Oke, kakak-kakak. Nah, pertanyaan berkaitan dengan pertanyaan Kak Rangges tadi, iya sudah ada. Kakak bisa lihat di LMS, dan nanti untuk kedepannya saya juga akan membuat pertemuan kita di WA Group. Nanti akan saya ingatkan, akan saya sampaikan terlebih dahulu. Misalnya besok kita akan melakukan Zoom, saya akan ingatkan bahwa kegiatan kita misalnya 2 JP atau 1 JP atau 3 JP. Mungkin seperti yang Kak Rangges bilang, kakak bisa mengatur, besok saya agak lama nih Zoom-nya, jadi bisa ngatur kegiatan gitu ya, Kak Rangges? Iya. Oke, insya Allah akan saya ingatkan. Satu lagi, Kak. Oke, iya. Untuk mengikuti kegiatan ini, apakah harus pakai laptop supaya lebih gampang atau gimana, Kak? Ya, untuk mengikuti kegiatan ini semestinya kakak-kakak memang pakai laptop. Namun lagi-lagi. Di Chromebook bisa nggak, Kak? Bisa, sangat bisa. Tadi aku kan pas ini kan lagi di Chromebook kan pakainya. Nah, karena laptopnya belum nggak ada ya, kemarin udah rusak gitu. Kebetulan ada Chromebook di sekolah aku pakai. Tadi yang ada kakak kirim link tadi kan, cuman agak susah. Makanya tadi aku nggak tampil di sana kan, cuma ngeliatin.
Oh gitu. Iya, Kak, terkait masalah Chromebook, dia memang agak sedikit berbeda. Jadi Kakak perlahan aja, karena belum terbiasa. Ada beberapa yang di Chromebook sama di laptop itu beda. Saya pun Iya, begitu, iya. kalau pakai Chromebook itu agak kaku-kaku gitu, Kak. Tapi bisa. Nah, simpannya di sini karena memang dia agak berbeda. Kami Contohnya kemarin, tadi kan ada mau bikin nama, kan ada gambar pensilnya, dilihat nggak ada, Kak. Gitu. oh gitu. Iya. Iya, itu mungkin karena baru nanti Kakak akan dapat setelahnya aja gitu, Oh Kak. iya, Nanti iya. Kakak bikin tugas gitu juga, Kak. Nah, kok kalau di Word beda. Nah, kok di Chromebook lain lagi. Nah, itu harus di-save dulu. Oh Nah, iya. setelah Kakak save baru nanti bisa gitu kalau Word-nya. Nah, begitupun dengan yang lainnya mungkin ada pengaturan kayak tanda-tanda kutip, nanti Kakak dapat sendiri tuh, Kak. Siap, Pak. Maka kami kemarin Nanti gitu kalau ada juga. kesulitan minta bantu ya, Kak ya. Oke, siap boleh. Oke, Kak. Oke. Siap. Nah, karena memang kita sudah kelebihan saya lanjut share screen dulu ya, Kakak. Saya lanjut share screen dulu sebentar. Mohon maaf sekali sudah diingatkan sama Kak Rangges. Oke. Nah, Kak, ini tadi saya rasa oke semua kakak-kakak, nggak ada masalah. Nah, dilanjutkan dengan tatap maya. Oke, ini udah ya, Kak. Jadi habis link kita. Terima kasih. Kita nah sebenarnya ini saya mau lihat aja udah gimana, udah selesai atau gimana. Oke, saya hentikan berbagi. Habis kakak-kakak materi kita pada sore hari ini. Izin kakak-kakak, saya mau hentikan recordnya kita dulu sebentar sebelum kita mungkin ada kakak-kakak yang masih mau bertanya. Oke, saya stopkan dulu ya, Kak.